itu disiapin lobang. Kalau yang keluar laki, bayinya ditangkap, set, selamatin. Tapi kalau yang keluar perempuan, langsung dijatuhin ke lubang itu, dikubur, diuruk hidup-hidup. Sampai kita punya temen puasa 30 hari, tiap ketemu dapat mulu. Bu, nggak puasa? Lagi dapat. Hari ke-15 nggak puasa juga, masih dapat. Malam takbiran nih, ntar malam masih dapat. Perasaan dia 30 hari dapat semua. Di Dubai, Pangeran Dubai itu punya onta, harganya dari mulai yang 35 miliar sampai 150 miliar satu onta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, ustadz, ustadzah, ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang ada di Haur Kolot Kolotna di ditu. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, para guru kita, ustadz dan ustadzah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita banggakan, para tokoh sesepuh, orang-orang tua, aparatur pemerintah hadir bersama dengan kita, Bapak Kepala Desa Haur Kolot, Pak Kapolsek, Badan Ramil, dan juga ada anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari PKS, Pak Haji Bisma Panji Dewantara. Terima kasih Pak Dewan. Begitu juga dari fraksi PKB, beliau juga anggota DPRD, Bapak Haji Imamul Multakin, yang alhamdulillah menemani kita semua. Dan juga calon anggota Dewan dari Partai Persatuan Pembangunan, Pak Suparta. Kita doakan mudah-mudahan dewan-dewan kita betul-betul menjadi perwakilan kita untuk berusaha mensejahterakan kita semua. Amin. Ya Robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, para RT, RW, panitia, semua yang hadir, mudah-mudahan kita nanti kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga, bahagia bisa ikut andil, ikut hadir, menunjukkan rasa cinta, rasa rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan duduk, berdiri, bersabar, pahalanya itu sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk di majelis ilmu itu, ya, walau sebentar, itu sama seperti sholat sunnah 1000. Pertanyaan saya, kapan ibu sholat sunnah 1000 rakaat? Sholat terawih aja milih-milih imam. Padahal cuman 23. Tapi 1 jam, 2 jam, 3 jam kita berada di sini, mudah-mudahan pulang bawa pahala yang banyak, bawa berkah yang luas, dan berkat bekakak yang kita bawa semua nanti. Amin ya Rabbal
Yang kedua, kenapa kita senang gembira memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita berharap secercah, setitik, sedikit rasa cinta yang mungkin setahun sekali kita hadir di majelis maulid. Semoga nanti di hari kiamat kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Sebab Nabi sudah berjanji dan menjamin. Ini yang bikin kita harus makin cinta, karena dijanjikan dan dijaminkan oleh Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti tempatnya di surga. Selama ada iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apapun partainya, siapapun pilihannya, tempatnya di surga. Jadi jangan ribut ya, jangan berantem ya, pilih aja semua ini. Pokoknya siapapun yang menang tetap beras beli di warung. Ada orang di sini, maaf ya, nggak ngeliat. Saya kesini mulu, katanya ada orang, maaf ya Bu. Ya. Ini penting karena sebentar lagi kita masuk musim politik, musim hujan ya. Hujan sembako, hujan duit, nungguin ya. Caleg bagi-bagi duit ya, sama gue juga. Aduh ya Allah. Pokoknya gitu ya pesan saya ya. Kita tetap bersaudara, tetap bertetangga, tetap berteman. Jangan karena beda pilihan kita bermusuhan. Setuju? Apa kata orang, ih ibu mau aja punya suami kayak gitu, tapi ibu tetap cinta nggak sama yang begitu? Tapi kata orang, kok mau sih sama yang begitu? Tuh yang begitu-begitu masih mau nggak? Mau kan? Nggak ada urusan dengan kata orang kan? Ih bapak mau aja punya istri yang begini. Walaupun dibilang begini, kata orang bagaimana? Tetap kita cinta. Itu enaknya kalau berbeda-beda. Ya, ibu juga beda sama suaminya. Suaminya baik, istrinya bawel, ya kan? Kok tahu? Sebab bini saya juga bawel. Tapi bukan karena saya takut istri, nggak ada cerita saya takut istri. Istri saya yang menakutkan, iya. Bagaimana kita nggak terima kasih sama Nabi? Sudah dijamin, dijanjikan kita semua selama ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah surga. Amin. Ya Rabbal. Bu ya teman-teman NU terima kasih nih, Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, ormas-ormas yang lain, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kita sama-sama berjuang bareng-bareng buat bangsa dan negara ini, insya Allah. Yang ketiga, bagaimana kita tidak berterima kasih dan kita datang setahun sekali, bikin ayam bekaka, bikin telur kering. Udah kering telurnya nih, udah jam berapa dijemur nih. Ini sebetulnya stak ayamnya tadi putih ya, kena jemur jadi hitam nih. Kelamaan, lo yang kelamaan ngejemur. Bagaimana kita nggak terima kasih sama Nabi? Ibu-ibu, perempuan sekarang sudah terangkat kehormatan dan derajatnya.
Dulu kalau ada perempuan yang haid tahu haid apa itu? Menstruasi. Itu tempat tidurnya nggak boleh di rumah karena menjijikkan, tapi di kandang kuda, kandang onta, kandang domba, kandang kambing. Kenapa? Karena jorok. Nggak mau tuh orang rumah nerima perempuan yang haid. Jadi kalau tidur di luar. Coba sekarang, alhamdulillah kan, tidur di rumah. Masih dikelonin nggak sama suaminya? Masih boleh bercanda nggak? Boleh kitik-kitik? Ciluk mbak? Boleh? Boleh. Yang penting jangan yang satu itu ya. Nabi ketika sang istri sedang haid, Nabi tidur di pangkuan paha istrinya sambil dibelai rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi ingin kasih tahu perempuan yang haid itu tetap terhormat. Alhamdulillah. Dulu kalau ada ketua kabilah, ketua suku, panglima perang, kalau sekarang mah lurah, ya, kapolsek dan ramil, apalagi sekelas panglima TNI, Kapolri, apalagi sekelas presiden. Itu kalau punya anak perempuan, udah nggak ada cerita, pasti dikubur hidup-hidup. Jadi diceritakan itu bagaimana Allah menyampaikan orang-orang yang melahirkan itu dari kalangan-kalangan terhormat pada khususnya ya. Itu pada saat istrinya udah mau lahir, pembukaan berapa itu? Hah? Udah 10 udah. Itu disiapin lobang. Kalau yang keluar laki, bayinya ditangkap, set, selamatin. Tapi kalau yang keluar perempuan, langsung dijatuhin ke lubang itu, dikubur, diuruk hidup-hidup sampai meninggal. Kenapa? Karena perempuan dianggap makhluk lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya diapa-apain, iya kan? Perang kalah jadi budak, dijual, bikin malu panglima perang, bikin malu ketua kabilah. Anak siapa tuh? Tuh anak kabilah, ketuanya, panglimanya. Daripada malu dari kecil dibunuh. Sekarang perempuan Masya Allah makhluk terkuat di bumi. Bayangkan Nabi Adam lagi enak-enak di surga, gara-gara datang itu Siti Hawa turun dari surga, ketarik tuh set nih, gara-gara ini nih model-modelnya nih, tukang narik, naik motor sen kiri belok kanan, apa nggak hebat, ditabrak sama orang, ceger, polisi datang, ibu salah. Apa-apaan bapak nyalahin saya? Ibu kasih sen kiri, kenapa ke kanan? Pak, yang salah tuh yang nabrak, kenapa ngikutin saya? Salah. Suami bilang, ibu ini kalau jadi istri harus benar, jangan sampai jadi istri yang salah. Apa kata istrinya? Kalau gue jadi istri yang gak bener, berarti lu suaminya yang kagak bener, begitu. Tetap kagak salah, suami yang salah. Suami minta maaf, salah, dianggap terpaksa. Maafin aku ya bu, paling terpaksa. Kalau emang serius 4 kali dong, maafin ya bu, maafin ya bu, maafin ya bu. Tuh kan terpaksa. Bingung nggak lo ngadepinnya? Sama. Udah terhormat, udah terangkat. Suami yang cari duit, ibu yang ngambilin duitnya, iya kan? Semua disetor ke bininya. Tinggal tuh suami mau berangkat minta duit, mama jajan,
rokok. Yang cari duit yang minta jajan coba bininya. Lagian jadi laki ngapa begitu sih? Saya ini biar begini-begini, semua duit saya tuh di rekening saya, Bu. ATM-nya baru sama bini saya. Tetap jajan. Bensin. Gitu. Ya minimal masih keren dikit lah. Duit ada di tabungan gue gitu loh. Cuman pas keluar mesti izin. Ya Allah. Dia yang belanjain, dia juga yang nenteng belanjaannya. Hebat. Pantes kata Imam Ghazali, di antara ciri wali-wali Allah itu istrinya cerewet, bawel. Sayyidina Umar itu siapa yang berani? Tidak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Setan aja kalau ngelihat Sayyidina Umar minggir, ada jejaknya Sayyidina Umar, nggak akan diikuti jejak itu. Semua orang takut. Tapi begitu bininya bicara, Sayyidina Umar diam. Datang sahabat, kenapa engkau diam aja wahai Amirul Mukminin? Ya bagaimana aku harus bicara? Ini istriku orang hebat. Dia jaga anak-anakku, dia jaga hartaku, dan dia jaga kehormatanku dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau mau suaminya diomelin diam aja, tolong dandanannya yang cakep. Pakai lipstik. Nggak ada lipstik, pakai krayon. Bedak. Nggak ada pipa, pakai peralon. Baju jangan daster mulu ya Bu ya. Udah gitu bolong, peniti, tok nancep, kena tetanus suaminya, meninggal 4 hari. Dibalsemin semua badan malam-malam. Orang mau ngebalsemin siang-siang Bu. Suami kerja, ibu ngebalsem dah. Nih orang mau tidur dibalsemin. Jadi jilatnya pahit. Ini 3 hari meninggal lagi tuh laki. Keracunan cap kampak. Capnya aja kampak. Tega lo. Lo kalau mau pakai masker siang-siang, lo malam mau tidur kayak hantu. Om kemana Pak? Lo nggak pakai masker aja begitu, lo maskerin lagi, udah kayak falak. Aduh, Bu, alhamdulillah, terima kasih sama Nabi Muhammad. Dulu kaum Bani Israel kalau punya dosa, dosanya kelihatan di jidat. Habis ngintip janda, tulisannya ada. Cie, yang ngintipin janda ada di sini tuh. Ketahuan. Cie, janda pirang. Ya. Habis nyolong sendal, kelihatan. Di jidatnya ketulis. Protes tuh Bani Israel, jangan begini-gini amat, kenapa? Habis bikin dosa kelihatan semua kayak LED masjid. Ya udah, nggak kelihatan di jidatnya. Pindah tulisannya di tembok rumahnya. Bininya jadi tahu. Yang habis masang slot, nggak menang-menang, depo doang. Kelihatan di tembok rumah. Pelaku maksiatnya, pelaku dosanya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita bikin dosa diem-diem sampai kiamat, Allah tutup dosa itu. Itu ditutup oleh Allah. Makanya kalau bikin dosa Pak, jangan ngajak temen. Takut temennya ntar nggak dibayarin, akhirnya dia bilang, kalau nggak dibayarin gue laporin lo. Jangan, ya. Apalagi habis bikin dosa seneng. Tadi saya habis ke Pantura. Di sono banyak truk. Ya banyak lah. Ya. Nah, itu. Siapa yang buka aib saudaranya,
Allah buka aib dia nanti dunia akhirat. Ditutup tuh bukan berarti hilang loh. Sataro tuh ditutup. Kalau ditutup, nih air nih, ditutup, masih ada nggak airnya? Masih ada nggak airnya? Begitu dibuka kelihatan nggak tumpah? Tumpah nggak? Aib kita tuh cuma ditutup, bukan dihilangin. Jadi kalau kita buka aib orang, Allah tinggal buka. Tuh. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bersyukur sama Allah. Terima kasih sama Nabi. Kita bikin dosa, aib kelihatan. Allah tahu semua, tapi ditutup dari penglihatan hamba-hambanya. Karena Allah ingin menjaga kehormatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai urusan umatnya jangan sampai kelihatan rusak dan jelek. Dijaga betul. Aib itu perkara pribadi Bu, bukan kalau ada begal. Wah begal tuh, shh, jangan dikasih tahu, biarin dia ngebegal, itu kriminal. Ya. Woi, ada orang maling sendal, diam-diam aja, biarin dia maling sendal, itu bukan aib, nyolong. Ya, ada pembunuh datang ke rumah, biarin dia bunuh, jangan kasih tahu polisi. Ngebunuh bukan aib, itu kriminal. Aib itu kalau kita punya temen puasa 30 hari, tiap ketemu dapat mulu. Bu, nggak puasa? Lagi dapat. Hari ke-15 nggak puasa juga, masih dapat. Malam takbiran nih, ntar malam masih dapat. Perasaan dia 30 hari dapat semua. Itu aib tuh, jangan lu ceritain. Ya, udah diam-diam aja. Itu aib namanya. Diam-diam aja. Mungkin dia lain kali, beda sendiri. Dapatnya sampai 40 hari. Jangan ngomong, jangan cerita. Urusan pribadi dia dengan Allah. Ya. Nah itu aib, diem, karena kita juga punya aib yang bisa jadi kita sembunyiin. Orang nggak mau tahu dan orang nggak boleh tahu, kita diem. Begitu kita lihat aib orang, diem. Nah Allah seneng, ada orang nutupin aib saudaranya, bakal ditutup aib dia sampai hari kiamat. Masya Allah. Soal dosa, aduh, gimana nggak enak kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin dosanya Pak, bayar, berjuang, nabung, pengen berjudi, pengen mabok, pengen main online judinya, pengen main micet, mesen, wah. Ibu tahu micet nggak Bu? Mie instan. Itu alat ukur sebetulnya. 200 meter, 300 meter ya itu. Jadi ngukur jarak. Kira-kira presisi nggak jaraknya begitu, akurat. Ngukur jarak itu buat olahraga sebetulnya. 300 meter lagi nyampe finish gitu ya. Iya nggak? Iya kan? Iya Bu, tenang Bu ya. Udah dihapus downloadannya semua bapaknya. Jadi ya, wah nabung. Buat begituan tuh nabung. Kerja keras buat bikin dosa. Giliran tobat nggak pakai bayar, gratis. Gimana caranya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Tapi Bani Israel Pak, Bu, kalau sudah bikin dosa besar itu nggak ada cerita istighfar. Apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kamu berbuat dosa besar, caranya bertobat kepada Tuhan yang telah menciptakanmu, Allah. Bagaimana caranya? Kau bunuh dirimu sendiri.
ambil pisau, bunuh diri. Itu tobatnya. Apa ibu nggak kaget tahu-tahu pas bangun pagi, ya suami saya jadi bangke nih. Dosa apaan nih? Pisau udah nempel, berarti bikin dosa gede banget nih. Jadi bangke udah. Sekarang kita bikin dosa sebesar apapun, sampai rumah nggak ninggalin jejak, kecuali HP bapak lupa di delete. Masih bisa tobat, ketahuan. Saya punya handphone tuh 2 nih, tuh saya titip 2, semua password istri saya tahu, kecuali handphone yang satu lagi. Itu dia nggak tahu. Makanya Pak modal 3 gitu HP-nya. Enggak bu, ibu jangan nganggap bercanda dong. Jangan nganggap serius. Ini cuma guyon. Iya. Nggak ada jejak. Anda bikin dosa sampai rumah, pura-pura bawa sejadah dari masjid juga bini nggak tahu. Dari masjid Pak, orang dia nyimpen di situ sejadahnya sama sarungnya. Nggak tahu, beneran nggak tahu. Tapi kalau hidup di zaman Bani Israel dulu, mau hidup gimana lagi? Orang cara ngampuninnya harus mati, ya kan? Betul nggak? Kebayang coba, bagaimana enaknya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bikin dosanya bayar, bikin dosanya nabung, istighfarnya gratis coba. Bu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih informasi yang bikin kita nih para pendosa. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ayo angkat kaki. Nggak cocok berarti di sini. Udah kelas Nabi udah berarti. Kita semua berdosa. Hari ini, kemarin, entar, besok. Hari ini istighfar. Yakin besok berdosa lagi? Yakin saya. Bener nggak? Hari ini istighfar, besok dosa lagi. Hari ini istighfar, nih 2 menit juga dosa lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah tuh ibu kerudungnya jelek amat. Pakai istighfar pakai menghina lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu nggak dirawat HP-nya. Astagfirullahaladzim. Pakai istighfar coba dalam maksiatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu lakinya siapa sih? Baru istighfar, belum nyampe semenit udah campur dosa tuh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ayat yang begitu istimewa, yang bikin para sahabat, padahal sahabat ini jauh dari dosa loh. Bahkan banyak sahabat yang dijamin masuk surga juga. Tapi dengar ayat ini begitu gembira, apalagi kita bandar dosanya, apalagi kita suhu master dalam maksiatnya. Dengar ayat ini, aduh, kalau nggak gembira maka keterlaluan. Dan ini semua karena cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dosanya banyak, udah berlebihan, offside, dipikir cupu, nggak taunya suhu. Ajarkan aku jadi muridmu. Bagaimana caranya supaya menunggu kakek Zeus disambar petir biar nggak kelamaan. Ini master. Tapi lihat cara Allah memanggil pendosa-pendosa besar. Ya ibadi,
Wahai hambaku tersayang, wahai hambaku tercinta, kamu yang telah melakukan dosa terlampau jauh, dosamu sudah berlebihan, masih dipanggil ya ibadi, hambaku tersayang. Kita nih yang bukan siapa-siapa, baru ngelihat satu dosa dari orang lain, langsung disebut, hei kamu penghuni neraka. Lah? Baru ngelihat satu dosa, sudah dipanggil penghuni neraka. Hai kamu yang jauh dari sorga, hai kamu yang tempatnya pantas di jahanam. Masya Allah, Allah manggil master pendosa, masih manggil ya ibadi. Kita sama-sama pendosa, manggil pendosa dengan sebutan ahli neraka, tempat paling pantas jahanam. Sesama pendosa dilarang mendahului, begitu dong. Coba deh, tega banget kita. Allah aja manggil pendosa yang sudah amat sangat ini, ya ibadi, wahai hambaku tersayang. Kamu yang udah berlebihan dalam dosa, jangan putus asa ya. Tuh, dikasih tahu sama Allah. Jangan sedih ya, jangan putus asa ya. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Dikasih tahu lagi sama Allah, sesungguhnya Allah itu bukan cuman pengampun saja, tapi dia juga penyayang. Masya Allah. Ditungguin kapan kita kembali pulang. Sampai kapan? Minimal sampai roh digor-goroh. Kalau masih pada sehat begini, masih ngelihat duit cepean melotot, nah, itu insya Allah rohnya belum nyampe di tenggorokan. Ya, masih bisa ngelihat gocapan wat biru, itu tandanya masih sehat. Belum nyampe rohnya di tenggorokan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, Nabi memberikan ilustrasi gambaran bagaimana gembiranya Allah menyambut hambanya yang kembali. Kata Nabi, ada seorang ibu punya anak bayi, anaknya selamat dari kebakaran. Ibu nih punya anak bayi, tahu-tahu ada kebakaran, bayi ibu selamat. Ibu senang nggak? Gembira nggak? Lebih dari rasa apapun itu kegembiraan ibu. Nabi kasih tahu, Allah menyambut hambanya yang taubat lebih dari gembiranya seorang ibu yang anaknya selamat dari kobaran api. Masya Allah. Digambarkan lagi oleh Nabi, ada orang kehilangan onta. Onta itu binatang mahal, kendaraan high class. Belum ada mobil. Mungkin kalau sekarang kelasnya nih Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW. Dulu belum ada. Onta, kuda itu kendaraan high class. Bahkan di Dubai, Pangeran Dubai itu punya onta, harganya dari mulai yang 35 miliar sampai 150 miliar satu onta. Ibu kalau punya duit 150 miliar mau beli onta nggak? Ya kali ibu doa, ya Allah kasih aku 150 miliar, aku mau beli onta. Mending beli sawah ya, beli rumah ya. Jadi kalau Pangeran Dubai beli onta 150 miliar, duitnya berapa tuh? Kalau dibeliin seblak, tukang-tukangnya itu meninggal ketiban seblaknya sendiri. Nabi Muhammad kasih gambar, ada orang kehilangan onta, dia udah cari-cari kemana-mana, dia nggak ketemu, udah nyerah. Dia nyender lah tuh orang di bawah pohon, udah bingung. Tahu-tahu ontanya datang. Suara apa bu? Itu suara saya. Lu tembak lu. Apa nih? Ini ibu-ibu nih malah nih haur kolot. Kolot. Masa gak bisa bedain suara orang sama onta?
Suara apa bu? Onta. Orang bu, suara saya. Oh, onta pak. Orang. Aduh, kolot. Begitu kolot pak. Tahu-tahu ontanya datang. Lagi asik nyender di pohon, ontanya datang. Wah, kayak apa tuh senangnya tuh yang kehilangan onta mahal itu. Allah lebih senang daripada orang yang kehilangan onta itu dan ontanya kembali ketika menyambut hambanya kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istighfar dan taubatnya. Masya Allah. Sampai ada riwayat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pelacur PSK naon namina di Indramayu eta. Kok sama kiri Jakarta? Yang di Jakarta dari Indramayu. Oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Kok sama namanya? Di Jakarta Jablay, di Indramayu juga Jablay. Apa dari sini? Oh, bukan ya? Oh, saya pikir mentang-mentang sama dari Indramayu, bukan ya? Yang dari Indramayu mah Mangga. Tapi dari tadi saya dikasih mangga, Pak Ustadz. Mana mangganya? Mangga nggak ada mangganya. Ini lagi kering apa nih? Pohon mangga. Ada mangganya? Saya buktikan kira-kira masuk nggak tuh ke mobil saya. Buktikan kalau emang benar Indramayu pusat mangga terbesar se-Asia. Buktikan. Bawa ke mobil saya. Modus gue. Aduh, ya Allah. Mangga Pak Ustadz, perasaan jeruk, pisang. Salah mana mangganya? Gue kan di Indramayu. Mangga apa golek ya? Apa? Cengkir. Itu kayak apa ya? Ah, boleh tahu tuh saya tuh. Ada tuh. Bini saya juga belum tahu tuh mangga cengkir. Bener Pak Ustadz, Pak Dewan, bener ya? Apalagi anak-anak saya. Mana nih? Tapi bini saya nggak tahu nih. Bisa kali dibawain. Biar anak saya jadi tahu, oh ini ayah mangga cengkir. Gitu. Mangga gedong ada? Ada panitia? Bini saya belum tahu nih. Anak saya masih kecil-kecil loh. Dia juga pengen belajar soal mana yang disebut mangga cengkir, mangga gedong, mangga golek. Jangan mangga golek. Anak saya taunya wayang golek. Kalau begitu bawain deh tuh. Ya. Harum manis ada lagi. Taunya anak saya harum manis gulali. Itu mangga. Ada. Ya boleh, biar anak saya pintar. Mana lagi? Anak saya taunya kalau nambah dia tanya, mana lagi ayah? Itu nama mangga? Ada. Bawa, biar anak saya pintar. Ya Allah, apa lagi bu? Mangga kurang ajar ada? Kurang ajar Ustaz. Dari tadi minta mangga bu. Bawa gitu Ustaz. Ya Allah ya Karim. Bu. Tapi di resep kedua nih, ngomongin mangga sih jadi inget nih soal riwayat hadis Nabi. Cara orang biar dosanya diampunin selain istighfar tadi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang kalau habis bikin dosa, bikin salah, jangan lupa setelah itu bikin kebaikan. Itu anjuran. Itu cara. Bu, ada suami nih nyawer. Keluar dah 500.000. Nyesel ya Allah. Habis dengerin lagu sebotol minuman. Keluar duit gue 500.000. Pulang ke rumah nih, ketemu bininya, dikasih tuh bininya 5 juta.
Bisa jadi yang 500.000 tadi terhapus karena ngasih bini 5 juta. Bagaimana Bu? Setuju? Tuh Pak, silakan nyawer. Yang penting bawa 5 juta. Udah kebaca deh otak lo. Lo kan cuma gak mau kalah sama dia yang di panggung. Yang di panggung gopek, masa yang di punggung 50? Yang di punggung mesti 5 juta dong, ya. Ada orang buat dosa keluar duit 500.000. Dia nyesel, ya Allah. Ada tetangga saya anak yatim, orang susah, masa datang saya kasih 5.000. Udah gitu saya omongin lagi keluarganya, nyesel. Pulang dari bikin dosa habis 500.000, sampai di rumah dia panggil anak yatimnya, nak sini nak, mama ada. Yang namanya anak yatim pasti emaknya muda. Mana ada anak yatim emaknya tua? Gua anak yatim piatu, emak gua udah nggak ada. Bukan yatim lagi, anak yatim pasti emaknya muda. Nah, anak yatim sini sayang, sini sayang. Ya om, mama ada nak? Titip sama mama gitu. Buat kamu sekolah, ya. Buat kamu makan nak. Sebab kamu kalau dikasih pegang duit takut habis. Titip sama mama, ya. Salam buat mama ya. Bila ingin melihat di dalam kolam, tenangkan dulu sebening. Bila mata tertuju pada, caranya tak sama menggoda janda kaya. Ya. Sampai ada orang bertanya, Pak Ustadz bener ya, orang yang nolongin janda itu pahalanya jihad? Bener. Bukan cuman jihad fisabilillah. Siangnya tuh dapat pahala kayak orang puasa. Malamnya dapat pahala sepanjang malam kayak orang sholat malam. Apa nggak enak tuh? Nolongin janda tuh, ya? Pahalanya begitu. Ayo Pak, berani nggak? Nah, saya mah guru nggak perlu harus ngelakuin. Ya buktinya banyak guru. Kalian harus jadi menteri, gurunya tetap jadi guru di sekolahan. Ayo bapak-bapak, silakan kalau mau kawin lagi. Kawin lagi mah nggak apa-apa kali Bu. Yang ibu nggak mau kan nikah lagi kan? Kawin lagi boleh nggak? Boleh sering kawin terus? Bu, sampai ada orang bilang, saya kemarin ke Jambi, Pak Ustadz, ini mau madu nggak? Madu apaan? Ini madu asli? Enggak, ini madu murni. Kalau madu hutan tuh murni, nggak ada asli. Ah, bener Pak Ustadz, madu asli itu bisa dibuktikan kalau dibawa pulang ke rumah. Kalau nih madu dibawa pulang ke rumah, yang di rumah lempar gelas, lempar botol, lempar piring, pasti yang dibawa madu asli. Udah nggak salah, itu madu asli. Kalau pala kita benjol, hanya asli deh, asli nih. Aduh ya Allah, Bu, dengan amal soleh. Satu waktu datang orang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dosa saya banyak banget. Nabi tanya, dosa apaan? Saya malu, udah besar nih dosa, malu kalau saya ceritain. Nabi diem. Orangnya pergi. Datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, itu orang dosanya udah diampunin. Hah? Kan dosanya gede, sampai dia malu nggak mau ngasih tahu. Iya, tapi dia punya kafarat, dia punya penghapus dosa.
Di mana? Di rumahnya. Siapa yang jadi penghapus dosanya? Anak-anaknya yang kecil. Caranya gimana? Tiap pulang tuh orang dari kerja, dia selalu bawa makulat, bawa makanan, walaupun ringan. Kayak bapak nih pulang bawa tahu bulat, anak seneng. Bawa martabak, anak seneng. Bawa seblak, anak seneng. Papa, seblak ya. Papa, ini tahu dadakan, seneng. Modal 5.000, modal 10.000, anak seneng. Dosanya diampunin kata Nabi. Wah, segampang itu Pak Ustadz. Gampang dengernya, prakteknya mana pernah suami ibu bawa makanan? Bawa cerita abis makan, iya. Tahu nggak mah gitu. Tadi tuh ya, anggota dewan ngasih makan padang, enak banget. Tinggal bininya, iya ya Pak. Enak ya Pak. Ada ayam apa Pop? Itu ayam mati semua kan ya Pak? Gak ada yang hidup. Iya mati dong Mak. Kalau hidup mah Papa di kandang. Enak. Minum jus jeruk, enak. Dia datang ke rumah cuma bawa cerita tuh, habis makan enak. Mana dia bawa makanannya? Betul nggak? Padahal kalau dia bawa tuh dosa-dosa hari itu diampunin oleh Allah. Kenapa nih hadis nggak kena ke ibu-ibu? Karena ibu-ibu nggak usah pakai hadis, udah bawa sendiri kalau ada makanan. Nih, pulang nih. Jangan ditanya. Tas udah gede XL. Di dalamnya ada 2 plastik tuh. Ukuran yang tempat sampah tuh. Di sana ada mobil bak tuh. Udah nyiapin tuh. Hah? Ditanya sama temennya, Bu, bawa apaan banyak banget tuh berkat? Buat anak saya. Maksudnya buat anak dan saya. Buat anak saya. Jadi buat anak dan saya. Nggak usah dikasih tahu hadis begini. Udah paham insting ibu-ibu. Kondangan nih, kondangan pengantin 5.000, dia bisa angkut 50.000 tuh makanan. Sampai ples-plesnya dibawa. Ayo kita pinjam dulu deh toplesnya. Kue pepe, onde-onde, kue basah, semua tuh masuk. Selampai, ayo muntul-muntul. Plastik-plastik masukin ke tas. Lu ada tas kosong nggak? Gue pinjam dulu. Habis udah habis. Buat anaknya. Iya nggak? Tapi bapak-bapak mana mau dia bawa makanan ke rumah nih. Nah saya mau ngasih tahu nih buat bapak-bapak, kalau habis acara pulang bawa makanan Pak. Tolong nih, saya nih bapak-bapak punya anak sama bini. Gimana supaya anak saya senang? Bawa makanan dong. Aduh ya Allah. Udah 5 tuh model mangga saya hitungin tadi. Itu cara gampang, makanya kita bersyukur hidup di zaman setelah baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa mengikuti jejak langkah rahmat kasih sayang beliau. Amin. Senantiasa akhlak kita mudah-mudahan mulia. Sayang sama tetangga, sayang sama istri, sama suami, sama anak, sayang sama orang-orang miskin, orang-orang susah, yang butuh, yang perlu. Pada prinsipnya ketika ada sesuatu yang menanti dan menunggu untuk diberikan, itu bukan kita ya yang merasa hebat bisa membantu dia, tapi sesungguhnya Allah sedang menghadirkan penolong bagi kita. Wah, ada orang miskin. Nah, orang miskin itu sebetulnya penolong buat kita. Keluarlah zakat kita, keluarlah sedekah kita, keluarlah infak kita. Kayak hari ini nih, Masjid Jami'al Ikhlas. Ayo, insya Allah mudah-mudahan apa yang jadi rezeki kita keluarkan buat masjid ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang istimewa sampai hari kiamat, jadi jariah pahalanya. Amin. Kita baca sholawat. Mana panitia? Udah siap? Mana panitia? Udah siap panitia? Bawa tuh kerdus ya, panci dia lu bawa ya, keliling tuh muter ya.
bukan masjid yang butuh. Masjid ini dihadirkan saat perlu semen, saat perlu apa macam-macam lah yang diperlukan. Itu sebetulnya Allah lagi kirim ya penolong buat kita. Dengan itu kita jadi bersedekah. Dengan itu kita jadi berjariah. Ayo sambil kita baca sholawat, adik-adik panitia boleh berkeliling ya. Ibu-ibu udah siap? Ibu kalau nggak naruh tangannya penting nyelup. Cuman jangan ngambil. Lu udah nyelup nggak ngasih dia ngambil lagi. Nyelup aja biar temen ikut, lu nyelup juga. Iya. Kan temennya kalau nggak ngeliat dia kasih duit. Ya, jangan ngelewat-lewatin. Ya. Nyelup aja tangannya. Pura-pura gini nih. Ngasih angin. Kasih duit lah. Ada lah insya Allah ya buat masjid kita. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Imame Habibillah, tawasalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah, ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ilahi najna wa aksif jami'adiyatil wasmi makaridal ida wal tuf. bi ahlil badr ya Allah. Nah, silakan diteruskan terus ya, terus sampai ke belakang. Kita ikut andil bangun istana di surga buat kita dan keluarga. Semoga amal jariah yang kita sumbangkan buat masjid Jamiah Ikhlas diterima oleh Allah dan menjadi pahala yang terus mengalir hatta yaumul qiyamah. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badr ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu tadi tuh asisten saya tuh yang gondrong. Itu beliau tukang sulingnya Haji Roma Irama. Tapi bohong. Lo gampang mati bohongin. Oh iya ya Pak, benar Pak. Saya perhatiin begitu. Lo orang bukan, saya perhatiin begitu. Itu tadinya mau selfie. Nah ini, jangan gampang nerima kabar, nerima beri. Ini yang bikin segala urusan jadi berantakan. Kupingnya tipis, mulutnya lemes. Ya, itu contoh aja. Itu adalah tukang suling Haji Omah. Ya Allah, pantesan saya perhatiin. Iya dari mana orang bukan?
Oh Pak, pantesan kok mirip-mirip siapa? Orang bukan. Nah itu, saya cuma mau ngasih tahu, sebegitunya kita gampang kadangkala melihat, mendengar kekurangan dari orang lain tentang saudara kita, tetangga kita, teman kita, seolah-olah dia lebih tahu daripada kita bestinya sendiri. Bukan begitu para besti? Ibu punya besti kan? Jangan sampai kuping tipis dari besti jadi bestai. Bahaya, keluar semua nanti daleman ucus-ucusnya itu. Tadinya, tahu-tahu, jangan dia mah begini-begini. Nah itu akibat apa? Akibat kuping tipis, akibat mata tipis, akibat mulut lemes. Ya, umat Nabi Muhammad nggak boleh begitu. Tanamkan husnulon, baik sangka kepada orang, apalagi orang yang selama ini hidup bersama dengan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tak banyak yang saya sampaikan. Ini sudah sejam lebih, saya perhatikan ini ayamnya makin hitam, telurnya makin kering. Ini akhirnya jadi emping telur. Kriuk. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.